Pernah nggak sih kamu dengar kalau mau beli barang murah ke Batam aja? Atau bahkan yang lebih heboh, Batam itu kota bebas pajak. Tapi coba kita pikir sebentar. Kalau benar Batam bebas pajak, kenapa Indonesia nggak bikin semua kota jadi sama aja? Kenapa cuma satu tempat yang dikasih privilege? Dan yang paling penting, ini sebenarnya menguntungkan negara atau cuma bikin segelintir orang untung? Di video ini kita bakal bongkar fakta yang jarang dibahas dan percaya deh, jawabannya gak sesimpel biar murah. Kalau Indonesia itu seperti sebuah strategi besar dalam permainan catur, maka Batam adalah salah satu bidak yang sengaja ditempatkan di posisi paling krusial. Bukan bidak biasa, tapi bidak yang punya aturan berbeda, pergerakan berbeda, dan tujuan yang sangat spesifik. Batam tidak dibangun untuk jadi kota biasa. Ia dirancang sebagai kawasan industri, perdagangan, dan logistik yang bisa bersaing langsung dengan negara tetangga. Karena itu, pemerintah memberikan perlakuan khusus yang tidak dimiliki daerah lain. Namun, perlakuan khusus ini sering disalahpahami. Banyak orang mengira Batam benar-benar bebas pajak tanpa batas. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks dan justru disitulah letak menariknya. Di balik harga barang yang lebih murah dan aktivitas ekonomi yang tinggi, ada strategi besar yang sedang dimainkan. Strategi untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di dunia. Tapi seperti semua strategi, selalu ada sisi positif dan sisi negatif. Ada keuntungan besar, tapi juga resiko yang tidak kecil. Di video ini, kita akan kupas semuanya dengan cara yang simple, jelas, dan yang pasti gak bikin kamu pusing. Jadi, pastikan kamu simak sampai akhir. Batam itu bukan bebas pajak total. Banyak orang langsung berpikir, Batam itu sebenarnya zona tanpa pajak yang benar-benar bebas dari semua kewajiban. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Batam tetap bagian dari Indonesia, dan sistem pajak tetap berlaku. Hanya saja ada beberapa jenis pajak yang dibebaskan, terutama yang berkaitan dengan barang impor dan perdagangan internasional. Konsep yang digunakan Batam disebut Free Trade Zone. Ini adalah sistem yang membuat barang dari luar negeri bisa masuk ke Batam tanpa dikenakan biaya masuk, PPN tertentu, dan beberapa pajak lainnya. Tujuannya adalah menurunkan biaya produksi agar industri bisa berkembang lebih cepat. Kalau dianalogikan, Batam itu seperti ruang VIP di sebuah acara besar. Di dalam ruangan itu, fasilitasnya lebih nyaman, aksesnya lebih cepat, dan aturannya lebih fleksibel. Tapi bukan berarti semua aturan hilang. Tetap ada batasan, tetap ada pengawasan. Hal penting yang sering tidak disadari adalah fasilitas ini hanya berlaku selama barang berada di dalam Batam. Begitu barang keluar ke wilayah Indonesia lainnya, pajak langsung berlaku. Jadi tidak bisa seenaknya membawa barang keluar tanpa konsekuensi. Selain itu, pajak seperti pajak penghasilan tetap berlaku untuk individu dan perusahaan. Jadi kalau kamu kerja di Batam, tetap bayar pajak seperti biasa. Negara tetap dapat pemasukan, hanya saja dari sumber yang berbeda. Jadi kesimpulannya, Batam bukan bebas pajak total, melainkan kawasan dengan aturan pajak khusus yang dirancang untuk tujuan ekonomi tertentu. Lalu kenapa harus Batam? Pertanyaan paling menarik adalah kenapa Batam? Kenapa bukan kota besar lain seperti Jakarta atau Surabaya? Jawabannya terletak pada lokasi. Batam berada sangat dekat dengan Singapura, salah satu pusat perdagangan dan ekonomi terbesar di dunia. Jaraknya bahkan begitu dekat, sampai bisa ditempuh dalam waktu singkat menggunakan kapal. Ini membuat Batam berada di posisi yang paling strategis untuk memanfaatkan aktivitas ekonomi dari Singapura. Ibaratnya, kalau Singapura adalah mall mewah, Batam adalah toko di sebelahnya yang menawarkan harga lebih terjangkau. Selain itu, Batam berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka.
Jalur ini adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Artinya, ribuan kapal lewat setiap tahun, membawa peluang ekonomi yang sangat besar. Pemerintah Indonesia melihat ini sebagai peluang, bukan ancaman. Daripada bersaing langsung dengan Singapura yang sudah sangat maju, lebih baik membuat Batam sebagai pelengkap. Singapura fokus ke jasa dan keuangan, Batam fokus ke industri dan produksi. Tidak semua daerah di Indonesia punya kombinasi lokasi strategis, akses internasional, dan potensi logistik seperti Batam. Itulah kenapa kebijakan ini tidak bisa diterapkan secara sembarangan di tempat lain, guys. Jadi, alasan Batam dipilih bukan karena pilih kasih, tapi karena memang secara geografis dan ekonomi, Batam adalah tempat yang paling masuk akal untuk dijadikan kawasan khusus. Apa tujuan sebenarnya? Tujuan utama dari kebijakan bebas pajak di Batam sebenarnya sederhana, menarik investasi. Dengan biaya yang lebih rendah, perusahaan akan lebih tertarik untuk membuka pabrik dan bisnis di Batam dibandingkan tempat lain. Ketika investasi masuk, efeknya langsung terasa. Pabrik berdiri, bisnis berkembang, dan aktivitas ekonomi meningkat. Ini menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, Batam juga dirancang sebagai pusat industri dan manufaktur. Barang diproduksi di Batam, lalu diekspor ke berbagai negara. Ini membantu Indonesia untuk masuk ke rantai pasok global dan meningkatkan daya saing internasional. Ada juga tujuan jangka panjang yang sering tidak disadari, yaitu transfer teknologi. Ketika perusahaan asing masuk, mereka membawa teknologi dan keahlian baru. Ini membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal. Dari sisi logistik, Batam juga diharapkan menjadi hubungan perdagangan internasional. Barang bisa masuk, diproses, lalu didistribusikan kembali dengan lebih efisien. Ini membuat arus perdagangan menjadi lebih cepat dan murah. Jadi kebijakan ini bukan sekedar soal pajak, tapi bagian dari strategi besar untuk memperkuat ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Dampaknya buat ekonomi dan masyarakat apa? Dampak paling jelas dari kebijakan ini adalah meningkatnya investasi. Banyak perusahaan memilih Batam karena biaya produksi lebih rendah dan proses impor lebih mudah. Ini membuat Batam berkembang menjadi kawasan industri yang cukup besar. Dengan meningkatnya investasi, lapangan kerja juga bertambah. Banyak masyarakat mendapatkan pekerjaan dari sektor manufaktur, logistik, dan jasa. Ini membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup. Selain itu, harga barang tertentu di Batam menjadi lebih murah. Ini karena tidak adanya bea masuk dan pajak impor untuk beberapa produk. Bagi konsumen, ini tentu menjadi keuntungan. Namun, ada juga dampak yang tidak selalu positif. Pertumbuhan ekonomi yang cepat bisa menyebabkan kenaikan harga properti dan biaya hidup. Tidak semua masyarakat bisa langsung menikmati manfaatnya. Ada juga resiko ketimpangan antara Batam dan daerah lain. Ketika satu daerah mendapatkan fasilitas khusus, daerah lain bisa merasa tertinggal. Ini menjadi tantangan dalam pemerataan pembangunan. Jadi, meskipun dampaknya besar dan positif, tetap ada sisi yang perlu dikelola dengan hati-hati agar manfaatnya bisa dirasakan secara merata. Resiko dan sisi gelapnya. Di balik semua keuntungan, kebijakan bebas pajak juga memiliki resiko yang tidak bisa diabaikan. Salah satunya adalah potensi penyelundupan. Karena perbedaan harga yang cukup besar, ada kemungkinan barang ilegal masuk ke wilayah lain. Pengawasan menjadi lebih kompleks. Pemerintah harus memastikan bahwa barang yang masuk dan keluar dari Batam sesuai aturan. Ini membutuhkan sistem yang ketat dan koordinasi yang baik antara lembaga. Ada juga resiko ketergantungan pada insentif pajak. Jika daya tarik Batam hanya karena pajak rendah, maka ketika kebijakan berubah, investor bisa saja pergi. Ini membuat ekonomi menjadi kurang stabil dalam jangka panjang. Selain itu, ada potensi kehilangan pendapatan negara dari sektor pajak tertentu. Meskipun diganti dengan pertumbuhan ekonomi, tetap ada trade-off yang harus dipertimbangkan. Tekanan terhadap infrastruktur juga meningkat. Pertumbuhan industri dan populasi yang cepat bisa membebani fasilitas umum jika tidak diimbangi dengan pembangunan yang memadai.
Jadi jelas, kebijakan ini bukan tanpa resiko. Diperlukan pengelolaan yang baik agar manfaatnya tetap lebih besar daripada dampak negatifnya. Jadi sekarang kita sudah paham, Batam bukan sekedar kota bebas pajak, seperti yang sering dibicarakan. Ia adalah hasil dari strategi panjang yang dirancang untuk memperkuat ekonomi Indonesia di tengah persaingan global. Kebijakan ini terbukti mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Tapi di saat yang sama juga membawa tantangan yang tidak kecil. Batam adalah contoh bagaimana sebuah kebijakan bisa menjadi sangat efektif jika diterapkan di tempat yang tepat, dengan tujuan yang jelas. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa Batam bebas pajak, tapi apakah model seperti ini bisa diterapkan di daerah lain? Dan kalau iya, apakah Indonesia siap dengan konsekuensinya? Kalau menurut kamu sendiri, Batam ini lebih banyak untung atau ruginya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar.